Nah, untuk melihat apakah ada kemungkinan di Indonesia kecil atau besar, tentu kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Yang pertama, tentu Indonesia beruntung karena kita banyak komoditi lah. Komoditi tambang, sawit, dan sebagainya. Ya, tetapi semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, ya itu juga sama aja. Asal ngebangun tanpa planning yang mateng. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan terus ini. Geram Indonesia disamakan dengan Sri Lanka. Luhut sebut yang samakan RI dengan Sri Lanka adalah orang sakit jiwa. Tentu kita harus pelajari sedikit ekonomi Sri Lanka. Ekonominya ekonomi biasa-biasa aja. Juga tidak terlalu berkembang, tetapi pemimpin-pemimpinnya sangat jor-joran dan ugal-ugalan untuk membangun proyek infrastruktur. Dibiayain oleh Cina. Misalnya sebagai hadiah kepada presidennya, di kampungnya dibikinlah airport gede. Di kampungnya Raja Paksa, begitu selesai nggak ada isinya. Nah, untuk melihat apakah ada kemungkinan di Indonesia kecil atau besar, tentu kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Yang pertama, tentu Indonesia beruntung karena kita banyak komoditi lah. Komoditi tambang, sawit, dan sebagainya. Ya, tetapi semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, ya itu juga sama aja. Asal ngebangun tanpa planning yang mateng, tanpa analisa terhadap kemampuan bayar, sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah. Walaupun bisa diselamatkan sementara dengan menjual at loss, tapi semangat ugal-ugalan untuk bangun infrastruktur, termasuk ibu kota baru, itu pasti menimbulkan tekanan. Tentu saja resiko itu ada, tetapi untuk Indonesia, sebagaimana survei Bloomberg itu sangat kecil atau sangat rendah. Kita ada di peringkat 14 dari 15 negara Asia yang disurvei, dengan kemungkinan resesi itu 3%. Itu jauh di bawah Sri Lanka yang 85%, lalu China 20%, Korea 25%. Tentu diharapkan bahwa dalam situasi dunia yang memang sangat tidak pasti ini, semua negara memang perlu bersiap. Namun MD Kristalina tadi menyampaikan Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan,
Dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut. Dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, di bawah 5%, hanya 4,2 dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi. Dan yang paling penting, sinkronisasi dan kerjasama kebijakan moneter fiskal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk bisa menjaga untuk tetap bekerja secara harmonis, karena ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Bahwa ekonomi Indonesia relatif sedang baik, dan di mana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, Indonesia ekonomi dibanding negara lain, kita punya debt to GDP ratio 42%. Beberapa negara itu mencapai 100%. Kemudian defisit masih sekitar 4%, dan current account 0,5%, dan balance of trade kita selama 26 bulan positif terus. Dan Indonesia punya foreign reserve sebesar 135 miliar. Dalam hal tersebut tentu Indonesia melihat bahwa situasi domestik kita relatif baik. Beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sangat geram dengan pihak yang menyamakan kondisi kebangkrutan ekonomi di Sri Lanka dengan Indonesia. Luhut meminta agar mereka yang mengkritik demikian agar bisa melihat data-data yang ada. Indonesia juga tidak dalam posisi sebagai negara yang terkena jebakan utang. Jadi kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya, sakit jiwa itu. Lihat data-data yang baik. Ungkap Luhut pada Minggu 17 Juli 2022. Bahkan Luhut menantang siapa saja yang menyamakan kondisi Indonesia dengan Sri Lanka untuk berdebat langsung dengan dirinya. Ia menuduh banyak pihak yang memanfaatkan isu kemerosotan ekonomi Sri Lanka dan mengaitkannya dengan Indonesia hanya untuk tujuan politis. Suruh datang ke saya dia. Orang bilang, nih Pak Luhut nantang. Bukan nantang ya, supaya dia jangan membohongi rakyatnya, jangan kepentingan politiknya dibikin-bikin, tegas dia. Menurut Luhut, dalam keadaan sulit seperti saat ini, semua pihak harus kompak. Soal isu Indonesia berpotensi mengalami hal yang sama dengan Sri Lanka, hanyalah kabar tanpa data yang akurat. Jangan membohongi rakyatnya, itu saya nggak suka melihat. Jadi untuk dia populer, dia bikin berita-berita bombastis yang membohongi rakyat. Itu saya pikir tidak adil dan tidak benar, ucap Luhut.